Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Rani Susanti. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Sejarah Peradaban Islam. Nah, di sini saya akan membahas atau mengulas tentang analisis manfaat kelompok tani di Desa Gunung Layu. Kelompok tani ini berada di Desa Gunung Layu, Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Nah, apakah teman-teman sebelumnya sudah mengetahui apa sih kelompok tani itu? Kelompok tani itu adalah kelembagaan pertanian atau peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan, sosial ekonomi, dan sumber daya, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya serta dikembangkan dari, oleh, dan untuk petani yang saling mengenal, akrab, saling percaya, mempunyai kepentingan dan berusaha tani, kesamaan baik dalam hal tradisi, pemukiman, maupun hamparan lahan usaha tani. Kelompok tani di Desa Gunung Layu ini adalah Gapoktan. Nah, untuk mengulas lebih dalam lagi tentang kelompok tani Gapoktan di Desa Gunung Layu ini, saya akan mewawancarai narasumber yaitu sekretaris dari Gapoktan. Hari ini saya sedang bersama Bapak yaitu sekretaris dari Gapoktan di dusun atau Desa Gunung Layu. Nama saya Adi Irwansyah Putra Nasution. Saya sebagai sekretaris Gapoktan di Desa Gunung Layu. Jadi Gapoktan ini adalah induk dari kelompok tani yang ada di Desa Gunung Layu. Jadi di sini ada 16 kelompok yang terdaftar di dalam aplikasi, di mana 16 kelompok ini lebih banyak kelompoknya yang menanam tanaman padi. Kapan sih Pak dibentuknya kelompok tani ini Pak? Kelompok tani ini dibentuk sejak tahun 1990 sudah ada kelompok tani ini. Kemudian keluar peraturan pemerintah yang terbaru bahwasanya semua kelompok tani harus terdaftar atau memiliki akte notaris pendirian. Jadi sekitar tahun 2000-an semua sudah memiliki akte notaris kelompok tani ini. Jadi udah cukup lama juga ya Pak ya? Lama. Lalu Pak, kenapa yang dipilih itu bertani padi Pak, bukan beternak gitu? Karena sepertiga daripada bentang alam di Desa Gunung Layu ini, sepertiganya itu adalah lahan persawahan. Lahan persawahan, jadi digunakanlah yang pastinya untuk lahan bersawah. Apa sih Pak manfaat dibentuknya kelompok tani itu Pak? Manfaatnya banyak. Yang pertama, dengan adanya kelompok tani ini, sehingga bantuan-bantuan pemerintah itu bisa mengalir sampai kepada petani. Misalnya seperti bantuan pupuk bersubsidi, kemudian bantuan irigasi, itu semuanya melalui kelompok tani. Tapi kelompok tani yang sudah memiliki akte notaris. Jadi salah satu manfaatnya itu seperti dari biaya ya Pak ya? Iya. Lalu Pak, ada nggak gitu Pak kerugian dalam pengelolaan kelompok tani ini Pak? Kalau kerugian, tidak ada kerugian. Hanya saja terkadang satu kelompok ini membutuhkan pupuk misalnya sekian ton, kan begitu, yang sampai tidak terpenuhi. Misalnya 10 ton yang dibutuhkan yang sampai hanya 8 ton, sehingga banyak petani yang tidak dapat menerima pupuk itu, sehingga harus membeli dari kios. Dengan membeli dari kios kan harga cukup tinggi.
bagaimana sih Pak cara pembentukan kelompok tani ini Pak? Ada nggak cara-caranya? Oh ada, dia 3 tahun sekali akan dilakukan rapat pengurus pergantian daripada pengurus kelompok tani. Jadi yang memiliki hak suara itu adalah para petani yang tergabung dalam satu wilayah. Misalnya wilayah ini kelompok tani Pajar, wilayah ini kelompok tani Danau Tarung. Jadi masing-masing kelompok tani ini dalam 3 tahun sekali mereka melakukan musyawarah untuk mengangkat ketua, sekretaris, dan bendahara. Memang ada pergantian. Ada pergantian. Jadi yang memiliki suara itu hanya petani di wilayah hamparan. Apa di setiap dusun gitu Pak nih Pak, kelompok tani aktif gitu Pak? Aktif untuk setiap dusun, bahkan ada satu dusun yang 2 kelompok tani, ada yang 1, semuanya aktif untuk persawahan. Dari artikel di internet yang saya baca gitu Pak, kelompok tani itu mendapat dana pengelolaan dari pemerintah Pak, bagian subsidi atau dana alokasi gitu. Jadi apakah kelompok tani ini sudah pernah mendapatkan dana itu Pak? Kalau untuk bantuan sudah 100% semua kelompok tani mendapatkan bantuan itu. Salah satunya bangunan irigasi. Bangunan irigasi itu banyak dari dana alokasi khusus. Kemudian masing-masing kelompok tani ini juga mengajukan proposal melalui kelompok tani ke Gapoktan, dapatkan ke Dinas Pertanian. Jadi semuanya sudah dapat bantuan. Ada nggak Pak gitu syarat-syarat kelompok tani yang wajib mendapatkan dana itu, atau nggak ada memang bebas aja gitu? Syaratnya itu tadi harus memiliki akte notaris. Kalau tidak ada akte notaris ya dia tidak bisa mengajukan bantuan. Baik Pak, terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sudah tahu ya apa itu Gapoktan yang sudah dijelaskan oleh Bapak Sekretaris Gapoktan di Desa Gunung Melayu tadi. Yang mana Gapoktan itu adalah kelembagaan pertanian yang dibuat dengan tujuan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan pertanian dari sektor permodalan hingga pengolahan hasil pertanian. Fungsi dari Gapoktan itu adalah untuk fasilitator layanan kepada seluruh anggota untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi seperti pupuk, benih bersertifikat, pestisida, alat mesin pertanian, dan pemodalan usaha tani yang bersumber dari usaha tani maupun sisa hasil usaha. Teman-teman, saya tadi sudah mewawancarai yaitu sekretaris dari Gapoktan yang ada di Desa Gunung Melayu. Nah, Gapoktan ini adalah induk dari kelompok tani yang ada di Desa Gunung Melayu yang membagi kelompok tani itu menjadi 16 kelompok tani di setiap dusunnya. Jadi kali ini saya akan mewawancarai salah satu ketua kelompok tani yaitu kelompok Tani Makmur. Nah teman-teman, saat ini saya sedang bersama Bapak Mukhtar yaitu ketua kelompok Tani Makmur di Desa Gunung Melayu. Nah Pak, saya ingin sedikit bertanya nih Pak tentang kelompok tani di sini Pak, atau bertani di sini ya Pak ya. Ada nggak Pak kesulitan dalam mengelola tani di sini Pak? Ada kesulitannya. Seperti apa itu Pak? Nah, kalau kita pas mau kelola itu kita kemungkinan dia selalu ada banjir. Nah, keduanya kalau kita sudah anti tanam, sudah padi buah itu banyak serangan hama, yaitu maunya hama wereng, hama tikus. Itulah salah satunya kendala dari kami, dari petani. Jadi itu sangat fatal itu kalau banyak serangan hama. Fatal sekali ya Pak ya. Iya, berarti fatal, ya. Kesulitannya seperti banjir ya Pak, Iya, atau serangan hama. Serangan hama. Lalu Pak, ada nggak Pak kerugian dalam pengelolaan padi di sini Pak, sawah di sini? Ya kerugiannya kalau dia memang padi kita nggak bagus, ya tentu ya kita banyak rugi lah, dirugikan.
yang biasa umpamanya dia 1 hektar kita di sini kan kami sudah ada pengujian ubin dari Provinsi Sumatera Utara. Di sini kita pengubinan padi itu 1 hektar lebih kurang dia 7 ton per hektar. Nah, jadi kalau kita membanyak kurangan hama, tentu kan penghasilan kita yang selama ini bagus 7 ton, ya bisa saja jadi 5 ton, apakah jadi 4 ton. Nah, kan kita rugi di situ. Jadi dari panennya gitu Dari ya, Pak, panennya. ya? Dalam bertani atau di kelompok tani ini, Pak, ada nggak keuntungannya itu, Pak? Dalam Untuk- kelompok tani ini, Pak? Keuntungannya ada, tapi nggak banyak gitu. Karena gini, kami kalau satu rantai penanaman padi, kita bisa kan kita keluar dana ya kurang lebih dia 375.000 per rantai. Nah itu, sedangkan hasil padi kita itu cuman ya lebih kurang itulah tadi lah. Kalau dia 7 ton dibagi 25 tadi kan, 25 rantai kan, itulah dia dapatnya itu berapa ya lebih kurang dia ya kira-kira 250 kilo saja lah per Jadi, rantai. Keuntungannya tidak terlalu besar ya, Enggak Pak? lah, Ya, enggak intinya terlalu besar. Pas gitu ya, Pak, Iya. nggak ada kerugian kali, nggak ada Iya, keuntungan enggak, kali gitu iya, ya, Pak, iya. ya. Nah, Pak, Bapak sudah lama ya, Pak, sebagai atau bertani di sini, Iya, Pak? iya. Sejak tahun berapa itu, Pak? kalau saya bertani di sini ya sudah lama lah, sudah sejak tahun 2000-an lah. Nah, Pak, dalam bertani ini, Pak, berapa lama proses panennya gitu, Pak? Kami kalau untuk panen ya lebih kurang dia 3 bulan. Nah, 3 bulan kami panen. Setahun berapa kali panen, Pak? 1 tahun kami untuk panen padi 2 kali 1 tahun. Jadi 2 kali 2 setahun kali, atau ya. 6 bulan sekali ya, Pak, ya? Iya. Bisa dibilang begitu, Iya. Pak. Baik, Pak, terima kasih, Pak, sudah meluangkan waktunya Ya. untuk menjawab pertanyaan saya tentang Ya. kelompok tani di sini, Pak. Semoga kelompok tani di sini semakin sukses ya, Ya, Pak, amin. jaya Ya. dan selalu untung, Pak, Amin, dalam ya. panen-panennya ya, Pak, ya. Amin. Saya sebagai mahasiswa sejarah juga akan mengulas sedikit tentang apa sih hubungan filsafat sejarah dengan petani padi. Muhammad Hatta pernah berujar, "Tirulah ilmu padi, kian berisi, kian merunduk." Maksud dari pesan bijak itu adalah kita memiliki ilmu janganlah sombong, tetapi sebaliknya hendaklah semakin bijaksana. Semakin banyak pengetahuan dan ilmu yang kita miliki, hendaknya semakin arif dan bijak pula. Demikianlah pesan tadi yang mengandung makna filsafat yang mendalam. Mengapa pesan tersebut dikatakan mengandung nilai filsafat? Kata filsafat sendiri berarti cinta terhadap kebijaksanaan ataupun cinta akan kearifan. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani filosofi yang terdiri dari 2 kata, philos dan sophos. Philos berarti cinta dan sophos berarti hikmah atau kebijaksanaan. Dengan demikian, secara harfiah filsafat bermakna cinta kebijaksanaan. Namun, secara lebih luas, filsafat didefinisikan sebagai berpikir secara menyeluruh, mendalam, logis, sistematis, tapi juga spekulatif mengenai hakikat segala sesuatu untuk mencari kebenaran. Padi adalah tanaman yang termasuk dalam jenis rumput-rumputan. Akarnya termasuk akar serabut, batangnya berbuku-buku, dan di dalamnya kosong seperti pipet yang digunakan untuk pertukaran gas. Daunnya seperti pita, bunga jantan dan betina ada dalam satu bunga yang terletak pada malai, yang kemudian menjadi gabah. Ada banyak varietas padi yang ditanam oleh para petani. Ada banyak ragam teknik agronomi yang dipakai serta ada banyak juga ragam pandangan dan anggapan menyangkut dengan padi. Mari kita lihat tanaman ini dari sisi pandangan filsafat bertanam padi. Filsafat bertanam padi yang dimaksud di sini adalah filsafat yang berkenaan dengan cara bercocok tanam padi. Karena filsafat mengandung arti bijak, maka secara sederhana,
filsafat bertanam padi adalah penerapan cara bertanam padi secara bijak atau arif, atau dengan sedikit pengertian filsafat yang lebih luas, yaitu bertanam padi secara benar dan bermanfaat. Pertanyaannya, apakah sekarang ini para petani kita telah bijak dalam bertanam padi? Jawabannya bisa beragam, bisa bijak, tidak bijak, belum bijak, atau sudah tidak bijak lagi. Jika jawabannya belum bijak, maka itu artinya mereka belum tahu bagaimana yang bijak sehingga ada harapan mereka akan jadi bijak. Manakala mereka sudah diberitahu bagaimana yang bijak. Yang manapun jawabannya, kita perlu memberitahu kepada para petani bagaimana harusnya bertanam padi yang bijak, yang secara filosofinya adalah juga benar. Sesungguhnya petani padi memiliki banyak sekali pengetahuan tentang tanaman padi dan sawahnya. Pengetahuan tersebut diperolehnya dari berbagai sumber. Ada dari penyuluh, orang tua atau kerabat, baik secara turun-temurun ataupun in situ, di tempat dia bertanam. Sebagian pengetahuan yang mereka miliki adalah benar dan berguna bagi pertumbuhan dan produksi penanamannya. Namun, sering juga tidak rasional. Bahkan ada juga yang keliru sehingga merugikan pertanaman dan dirinya sendiri. Tanaman padi mengajarkan kita untuk bisa beradaptasi di mana saja kita berada. Terlebih kita adalah makhluk yang berakal, tentunya bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi lingkungan di sekitar kita. Padi juga mengajarkan kepada kita untuk mampu menahan gempuran cobaan, tahan banting meski ditempatkan pada tempat yang tidak mengenakan sekalipun. Maka seharusnya kita belajarlah dari padi yang membuat damai hati orang lain, terutama para petani. Dirinya selalu ditunggu-tunggu kehadirannya, akan memiliki ketawaduhan, rajin memberikan manfaat kepada orang lain, dan mampu beradaptasi dalam kondisi apapun. Jadi, hubungan filsafat dengan petani padi adalah jika kita memiliki ilmu, janganlah sombong. Tetapi sebaliknya, hendaklah semakin bijaksana. Semakin banyak pengetahuan dan ilmu yang kita miliki, hendaknya semakin arif dan bijak pula kita. Karena filsafat didefinisikan sebagai berpikir secara menyeluruh, mendalam, logis, sistematis, tapi juga spekulatif mengenai hakikat segala sesuatu untuk mencari kebenaran. Maka hendaklah kita hidup seperti para petani padi, dengan menerapkan cara bertanam padi secara bijak atau arif, bermanfaat untuk orang lain, mampu menahan gempuran cobaan dan tahan banting meski ditempatkan pada tempat yang tidak mengenakan sekalipun. Belajarlah dari padi yang membuat damai hati orang lain, terutama para petani. Dirinya selalu ditunggu-tunggu kehadirannya karena memiliki ketawaduhan, rajin memberikan manfaat kepada orang lain, dan mampu beradaptasi dalam kondisi apapun. Nah, teman-teman, dapat saya simpulkan dari kedua narasumber yang tadi saya wawancarai bahwa salah satu manfaat dibentuknya kelompok tani di Desa Gunung Melayu yaitu dengan mendapatkannya bantuan-bantuan dari pemerintah, yaitu
dana alokasi khusus atau sering disebut DAK yang dapat meringankan pengeluaran petani dalam pengelolaan sawah dan penanaman padinya, seperti bantuan irigasi dan subsidi. Lalu, warga desa Gunung Melayu memilih bertani padi dikarenakan sepertiga dari bentang alam di desa Gunung Melayu adalah persawahan. Dan kerugian yang dialami dari pengelolaan dari kelompok tani di desa Gunung Melayu seperti yang dijelaskan oleh Sekretaris Gapoktan dan Ketua Kelompok Tani Makmur, yaitu mengenai bantuan pupuk dari pemerintah yang tidak pas saat diterima oleh warga kelompok tani desa Gunung Melayu, dan juga seperti datangnya banjir saat adanya serangan hama, wereng, dan tikus yang membuat mengalami kerugian saat akan panen tiba. Dan cara pembentukan kelompok tani di desa Gunung Melayu itu dengan cara setiap 3 tahun sekali diadakan pergantian pengurus dari kelompok tani seperti ketua, sekretaris, dan bendahara yang mengurus kelompok tani atau Gapoktan di desa Gunung Melayu. Dan yang memilih hak suara pemilihan tersebut itu adalah para petani itu sendiri yang tergabung dalam suatu wilayah di desa Gunung Melayu. Lalu syarat kelompok tani yang mendapatkan dana DAK itu adalah para petani harus atau wajib memiliki akte notaris. Nah, teman-teman semua sudah paham dong tentang pembahasan video saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan di video saya ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan motivasi untuk kalian semua. Jadi, untuk teman-teman semua, yuk teliti lebih dalam lagi hal-hal yang menarik yang ada di sekitar daerah kalian. Karena kita sebagai penerus bangsa harus sering-sering menggali hal yang menarik di negara sendiri agar bangsa kita ini menjadi bangsa yang memiliki keunikan dan ciri khas sendiri di mata para penduduk negara lain. Dan terima kasih banyak teman-teman untuk yang sudah menyimak video ini sampai habis ya. Jangan lupa selalu tunggu video selanjutnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.